Hai, balik lagi sama aku nih, Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke 80. Mau tau lanjutan cerita mereka nggak? Mau nggak? Mau lah, ya kali nggak, ya nggak? Yuk dengerin bareng-bareng. Sesampainya di Bandara Indonesia, Intan merasa sangat lemas. Sebelum naik pesawat tadi, ia sudah muntah berkali-kali. Riko merasa sangat kasihan dengan Intan. Setelah turun dari pesawat, ia segera mengajak Intan naik taksi untuk pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Intan segera merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Riko memesankan makanan di aplikasi GFood untuk mengisi perut Intan yang kosong. Udah deh, lain kali gak usah ikut Singapura ya. Kayaknya kamu gak bisa naik pesawat deh, ujar Riko sambil duduk di tepi ranjang. Aku mau tidur mas Riko mandi sana, baunya bikin aku mual lah, balas Intan lalu menarik selimut dan memejamkan matanya. Masa sih aku bau? Kayaknya sama aja kayak biasanya deh, gumam Riko sambil menciumi ketiaknya. Setelah itu ia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah Riko mandi dan berganti pakaian, tidak beberapa lama anggota GFood datang dengan membawa makanan di tangannya. Setelah menerima makanan, Riko pergi ke dapur, lalu memindahkannya ke piring dan membawanya ke kamar. Tan, bangun Tan, panggil Riko membangunkan Intan supaya makan. Intan pun membuka matanya. Kenapa mas? Tanya Intan sambil mengenyitkan dahinya. Ayo makan dulu sini, jawab Riko. Intan pun duduk dan melihat makanan di piring yang dipegang Riko dan tampaklah nasi dengan kuah soto. Aku gak mau mas, aku lagi pengen nasi goreng, rengek Intan. Ini udah malam, biasanya kamu suka soto. Udah, sini aku suapin, tinggal mangap aja, balas Riko. Intan pun membuka mulutnya dan memakan soto itu disuapi Riko. Setelah makan dan menyuapi Intan, Riko segera tidur karena besok harus bekerja. Keesokan harinya sebelum berangkat ke perusahaan, Riko mengantar Intan ke rumah Pak Bambang agar tidak sendirian di rumah. Kebetulan Sita ada di rumah karena sudah memasuki liburan semester. Hai kakak ipar, sapa Sita saat melihat Intan turun dari mobil bersama Riko. Hai juga, balas Intan sambil tersenyum. Nih, dia adik aku, namanya Sita, ujar Riko menjelaskan. Oh, namaku Intan, ucap Intan memperkenalkan dirinya pada Sita sambil mengulurkan tangannya. Sita pun membalasnya sambil tersenyum. Tak beberapa lama, Riko berangkat ke perusahaan setelah Sita mengajak Intan masuk ke dalam rumah. Kini mereka berdua sedang duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi. Intan merasa canggung karena mereka berdua sama-sama saling diam. Intan pun memulai pembicaraan. Kamu umur berapa? Tanya Intan pada Sita. Yang Intan tahu Sita sudah kuliah, jadi otomatis umur Sita lebih tua dari Intan. Intan bingung harus memanggilnya apa. 20 kak, jawab Sita sambil tersenyum. Jangan panggil kak dong, umur aku masih 18, balas Intan. Kan Kak Intan istrinya Kak Riko sekarang. Berarti kan Kak Intan kakak ipar aku, jelas Sita. Iya juga sih, balas Intan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kak Intan, enak gak sih nikah muda? Tanya Sita penasaran. Gimana ya? Enak gak enak sih sebenarnya. Tapi untungnya Mas Riko orangnya baik, jadi aku gak terlalu merasa sedih atau tertekan sih. Kamu kan tahu sendiri, aku nikah juga karena dipaksa. Bahkan aku aja belum lulus SMA, jawab Intan sambil menerawang kejadian beberapa bulan lalu di mana ia tiba-tiba dinikahkan dengan Riko tanpa tahu calon suaminya terlebih dahulu. Itu Kak Intan sama Kak Riko udah itu belum? Tanya Sita to the point. Itu apa? Tanya Intan bingung. Itu loh, bercinta, bisik Sita di telinga Intan.
Wajah Intan pun memerah merasa malu mendengar ucapan Sita. Rahasia, jawab Intan sambil tersenyum. Sita tertawa, Intan pun ikut tertawa juga. Nah, cerita Intan dan Riko sampai sini dulu, oke? Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya ya. Dadah!